Kolesterol tinggi bikin penyakit ginjal, atau jangan-jangan orang sakit ginjal gampang kolesterol? Yuk, 1 menit. Kali ini kita bahas ginjal dan kolesterol. Sama saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Pasien-pasien dengan kolesterol yang tinggi, entah LDL kolesterolnya atau trigliseridnya tinggi, kalau menumpuk kolesterolnya selama bertahun-tahun, tentu nanti akan bisa menyebabkan gangguan di pembuluh darah, menyebabkan plak di pembuluh darah atau proses yang dinamakan aterosklerosis. Ini terjadi bisa di semua pembuluh darah, termasuk di pembuluh darah ginjal yang notabene sangat kecil-kecil. Ginjal itu kan terdiri dari saringan pembuluh darah yang sangat banyak, jutaan jumlahnya. Nah, itu kalau misalnya numpuk kolesterol di pembuluh darah kecil tersebut, bisa mengganggu aliran darah ke ginjal sehingga akhirnya menyebabkan kerusakan pada ginjal. Pada akhirnya tetap bisa berkontribusi akan kejadian gagal ginjal. Nah, sebaliknya, ternyata pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik, apalagi kalau sudah stadium 3 ke atas ya, bahkan yang sudah cuci darah, kan sudah terjadi yang namanya penumpukan racun-racun uremik. Nah, ternyata proses uremia ini bisa menyebabkan gangguan di metabolisme kolesterol, sehingga pasien-pasien dengan penyakit ginjal pun, meskipun sudah jaga makan segala macam, bisa mengalami gangguan kolesterol. Dan ini ditandai dengan biasanya trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah, dan juga ada peningkatan dari LDL kolesterolnya. Apalagi kalau pasien dengan penyakit ginjal masih nggak jaga makan. Nah, untuk obat-obatnya tentu ya modifikasi gaya hidup sehat pasti, menghindari makanan-makanan yang lemak jenuh juga pasti harus dilakukan. Tapi jangan lupa kalau memang perlu diberikan obat, karena kalau misalnya ada penyakit ginjal kronik dan ada kolesterol tinggi, itu udah kategorinya resiko tinggi ya untuk terkena penyakit jantung kemudian hari. Jadi untuk LDL pasti kadarnya harus sangat rendah, yaitu di bawah 70 targetnya. Nah, untuk mencapai kadar LDL yang rendah ini diperlukan obat-obatan terkadang kalau tidak bisa dikendalikan dengan gaya hidup. Nah, jangan lupa kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal dan mau diberikan obat, tentu harus ada penyesuaian dosis tergantung dengan kadar fungsi ginjalnya sudah turun sampai seberapa. Jadi nanti ditentukan dosisnya, penyesuaiannya harus gimana, karena nggak bisa main dosis biasa ya. Kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal harus disesuaikan supaya jangan sampai ada efek samping dari penggunaan obat-obat anti kolesterolnya. Semoga bisa dimengerti. Nah, untuk topik 30 hari ke depan memang saya akan membahas antara ginjal atau kolesterol. Pilih salah satu ya, karena saya mau fokus seperti biasa. Silakan teman-teman voting di video ini, kira-kira mau bahas fokus di kolesterol 30 hari ke depan atau fokus di gangguan ginjal ya. Semoga bisa dipahami infonya. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah.